Oke, sarung tangan udah. Berangkat. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, amin. Pagi ini masih bolak-balik Depok Jakarta. Urusan belum selesai, masih bolak-balik. It's okay. Cuaca cerah banget ini. Dari kemarin itu hujan melulu, ampun. Ini hari ini cerah banget, asik, seger, enak. Ya, semoga sih urusannya hari ini selesai. Jadi udah nggak bolak-balik Depok Jakarta lagi. Paling tinggal persiapan mau touring awal bulan. Kita touring, asik. Wah, kendor nih. Kendor dia. Harus diganti nih klipnya. Klem apa klip sih namanya? Soalnya nih, kalau ini di bagian dada nih kan ada dua pengancing tuh. Ya itu mungkin klemnya ya, apa klem lah kayaknya itu namanya. Itu kalau sering kita buka pasang, ya lama-lama ya habis juga, kendor juga lama-lama. Makanya harus kita nyampe kita ganti deh. Oke. Capcus. Semoga udah nggak macet ya baliknya. Kalau macet tuh aduh repot. Siapa sih yang mau macet-macetan di jalan? Pasti kan semuanya pengen itu lancar. Wow, motornya keren, mantap. Bebek 70. Bekjul. Bebek 70. Keren. Dulu gue sempet punya. Bukan punya sih sebenarnya, punya teman. Cuma disuruh pakai aja karena dia nggak pakai. Gue kebenaran nggak ada motor waktu itu kan. Udah lama banget, tahun berapa itu. Akhirnya gue pakai motor. Enak bener. Mesin masih standaran, originalan, tapi sehat banget. Bebek 70 keluaran dari Honda. Tahun berapa itu ya? Itu motor keluaran tahun berapa ya? Lupa ada, 70-an lah. Nggak tahu tuh tahun 70 berapa. Kalau 70-nya itu Honda 70 itu karena dia kurang lebih sekitar 70 cc. Koreksi ya kalau salah, tolong dikoreksi. Itu motor super klasik. Kalau memang masih ada yang seliweran di jalan, wah itu keren. Tapi dengan kondisi mesin orisinil, wah itu mantep banget. Soalnya banyak mesin yang udah di-upgrade. Jadi bodinya dia memang bebek 70, tapi mesinnya dia udah beda. Mesinnya itu mesin Honda Grand biasanya. Ada juga yang pakai mesin Honda Karisma, ada. Jadi ya kalau kayak gitu sih ya nggak masalah sih.
Jadi, cuma tampilannya aja yang klasik gitu, tapi mesinnya udah mesin muda, tahun muda. Kalau bener-bener emang masih orisinilan, masih wah, masih ini ya keren banget. Kelihatannya lalu lintas ramai lancar, tapi di depan itu kan ada flyover yang diperlebar, bukan flyovernya, jadi akses yang menuju ke flyovernya itu diperlebar. Nah, itu jadi titik macet baru sekarang. Cuma nggak tahu nih sekarang nih, karena udah agak siang ya, udah ya jam berapa ini, setengah 10-an apa. Nah, kemungkinan ya mudah-mudahan sih udah nggak begitu macet. Ada lagi knalpotnya yang kencang suaranya. Kenapa jadi suka ini ya, suka ngomentarin knalpot kenceng. Padahal gua tuh dulu, motor gua dulu tuh knalpotnya kencang banget. Aduh ampun. Cuma itu bukan hanya sekedar kencang. Kalau gua suara itu nomor 2. Suara nomor 2 kalau buat gua. Yang utama itu tenaga. Kita ngerubah knalpot itu untuk menghasilkan atau meningkatkan tenaga. Nah, jadi ada beberapa mungkin teman-teman pemotor atau biker. Nah, ini nih. Ini maksud gue tuh yang ini. Nih. Oh, nggak begitu macet kok. Nggak begitulah. Pendek, nggak yang panjang banget, nggak. Oh, jadi ini dia lagi diperlebar. Tuh, jadi masih ada pengerjaan pelebaran jalan. Ya, di situ sih keterangannya pelebaran flyover ya. Iya, betul. Sebetulnya udah hampir jadi sih, cor-corannya udah bagus. Oh, tapi sebelah sana belum. Oh iya, sebelah sini belum. Oke, kita balik lagi tadi ke masalah knalpot. Jadi mungkin beberapa teman-teman ya, pemotor atau bikers, jadi mungkin ada beberapa yang salah kaprah. Kenapa gue bilang salah kaprah? Begini, karena gue sempat nanya sama ya ada beberapa temen yang baru-baru senang memodifikasi motor. Itu sempat gua tanya, lu ngapain, tujuannya apa ganti knalpot? Wah, biar suaranya keren. Oh, begitu. Ya udah, itu gua tampung. Dan sempat gua tanya lagi setelahnya, terus cuma suara doang? Iya. Terus kalau tenaga, nggak apa-apa, nggak masalah katanya. Oh, berarti kalau hanya fungsinya hanya suara aja, ya percuma dong, ngapain gitu. Dah, baru
gue sempat nanya lagi sama selang beberapa waktu kemudian ya, sempat nanya lagi ke orang lain yang masih temen juga. Gue nanya, karena yang kedua ini dia knalpotnya war-war banget, parah, suaranya kencengnya bikin telinga sakit. Itu dulu ya, itu dulu udah lama banget, itu udah belasan tahun yang lalu. Dia tuh pas gue tanya, lu kenapa sih ganti knalpotnya yang suaranya kenceng banget? Nggak apa-apa, gue seneng aja. Nah dia tuh begitu. Terus motor lu tenaganya gimana? Ya sama aja gitu. Nah jadi mungkin itu yang gue bilang salah kaprah gitu loh. Ada juga yang beberapa tahun kemarin ya 2 tahun kemarin, tepatnya itu 2018 itu gue sempat nanya, tapi ini orang yang sama sekali gue nggak kenal karena ketemunya di warung kopi. Ketemu di warung kopi, nggak sengaja kita obrolan ringan aja, anak muda. Awalnya ngobrolin masalah ya motor gitu kan, seneng lah, pecinta motor lah, seneng touring juga. Akhirnya nyambung ke knalpot. Karena knalpot dia suaranya kencang, gua tanya, suara knalpot tuh ngebas banget, kenceng gitu. Alasannya apa lo ganti gitu? Nah itu dia bilang, itu dia, karena suaranya ngebas, gue suka. Oh, terus tenaganya gimana? Gua tanya lagi dong. Ya nggak terlalu pengaruh sih. Nah jadi mungkin ya, jadi untuk dari beberapa pertanyaan yang gue layangkan ke beberapa orang ini, rata-rata memang mereka lebih milih suara daripada tenaga gitu. Kalau buat gue itu salah kaprah. Kalau buat gue pribadi ya, entah mungkin teman-teman yang lain merasa senang mungkin dengan hanya sekedar suara aja, tapi kalau buat gue sih buat apa ya gitu, kalau suara hanya sekedar buat suara, ngeberisikin orang doang tapi tenaganya nggak ada gitu loh. Kalau buat gue nggak, beda. Kalau buat gue suara nomor 2, yang penting tenaga itu nomor 1 dulu. Gue ganti knalpot, ini pengalaman gue ngeriset knalpot dengan spek mesin motor gue pada saat itu ya. Gue itu sampai habis 8 silinser dan 3 leher knalpot dan 8 silinser. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena ini kebetulan memang custom dan di orang yang memang biasa bikin knalpot 2 tak dan 4 tak, tapi dia spesialisnya 4 tak, karena kalau di tempat kerjanya dia itu ada dua tipe yang ada yang bikin 2 tak, ada yang bikin knalpot 4 tak gitu. Nah kebetulan ini teman kita ini, kawan kita ini, dia biasa bikin knalpot 4 tak gitu. Nah pada saat itu gue bikin knalpot ini, gue cerita pengalaman. Itu gue bikin knalpot awalnya itu memang dari dasarnya awal bikin itu ada kawan kita juga yang pinter dia masalah hitung-hitungan ukuran mesin berapa, spek-speknya apa. Misalnya kalau motor 4 tak itu dia pistonnya pakai ukuran berapa, klepnya bagaimana. Kebetulan motor gue itu naik stroke 2 mili
Ya pokoknya ada hitungannya. Nah temen gue ini dia ngitung, coba nih, kenapa selinsernya panjangnya sekian, lubangnya sekian, diameternya sekian. Oke, udah ada dasarnya tuh. Intinya nggak terlalu norak atau nggak terlalu mencolok banget gimana gitu dari masalah bentuk ya, normal aja. Nah akhirnya gue bikin nih knalpot. Setelah jadi itu dites, ternyata nggak dapet settingannya. Jadi kalau untuk settingan karbunya ini udah dapat. Cuma kalau seandainya kita ganti knalpot, pasti harus kita setting ulang untuk karburatornya. Nah, itu dari mulai selinser pertama dan leher pertama sampai leher ketiga, selinser ke-8 itu baru nemu topnya. Dalam arti begini, motor langsam, putaran bawah, putaran tengah, putaran atas itu bagus, tidak ada berebet sama sekali. Nah itu gua riset, waktu itu riset. Jadi apanya nih yang kurang, apanya yang kelebihan dikurangi, apa yang kurang ditambahin gitu loh. Jadi gua riset waktu itu. Bayangin loh, 8 selinser, wow, banyak sekali. Tapi gue puas. Dan 8 selinser itu gue menghabiskan waktu kurang lebih itu 1 minggu. 1 minggu. Jadi karena gue waktu itu sambil kerja, jadi nggak bisa full untuk bikin knalpot dan nyetingnya. Jadi gue ngabisin waktu seminggu untuk nyeting atau bikin knalpot sendiri atau custom, dan sekalian untuk settingannya. Wah capek loh. Nah jadi itu sekedar cerita aja, sekedar cerita pengalaman waktu itu. Jadi intinya untuk yang sekarang ini, zaman milenial ini kayaknya apa ya, pola pikirnya mungkin berubah. Mereka tuh lebih seneng, yang penting gue suaranya kenceng deh gitu, atau suaranya ngebass atau gimana. Masalah tenaga nomor 2. Mungkin karena motor mereka tuh udah kenceng ya. Untuk motor-motor zaman sekarang tuh kan emang udah kenceng-kenceng. Motor zaman sekarang tuh udah enak, udah bagus, terutama ya jangankan motor matic ya, jangankan motor sport gitu loh, motor matic aja udah pada kenceng-kenceng, apalagi motor sport kan begitu. Nah jadi gue juga agak bingung, salah kaprah atau pola pikirnya udah berubah, nah gitu, atau mereka nggak paham gitu loh. Itu yang masih pertanyaan buat gua tuh itu. Karena apa? Gua bikin knalpot itu jujur itu tenaga gua tuh naik 15-20% itu naik, lumayan loh. Tapi yang terasa banget itu di akselerasi, putaran rendah dan putaran bawah dan tengah, itu berasa banget. Kalau putaran atas ya mungkin gua rasa sih pengaruhnya nggak terlalu besar ya. Jadi pengaruh yang paling besar itu di putaran bawah dan tengah itu. Jadi ya gue berharapnya itu ganti knalpot dengan harapan bisa mendongkrak tenaga. Lumayan loh, 15-20% itu naik. Buat gue itu satu hal yang spektakuler. Nah, kalau untuk sekarang beda.
Mungkin ya, beda ya. Waktu itu juga gue sempet nanya-nanya kan jawabannya seperti itu. Ya nggak tahu, mungkin teman-teman kalau seandainya ada perbedaan pendapat atau ada saran-saran, coba deh bisa komen-komen deh, bisa komentar-komentar, kita saling berbagi. Nah begitu kan enak. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita berbagi pengalaman itu asik banget. Ya contoh kayak tadi lah, itu baru sebagian kecil loh. Cuma sayangnya itu motor gue udah nggak ada. Udah nggak ada karena itu motor gue itu motor tua ya, motor tua yang gua gua bangun kembali dengan mesin yang lebih mudah dan perangkat-perangkat yang lebih kuat, lebih inilah. Jadi itu gua upgrade semua part-partnya, itu gua upgrade itu di atas standar gitu. Jadi bukan hanya sekedar yang penting hidup jalan udah, nggak gitu juga. Jadi motor ini kuat, tahan banting. Wah, bukan berarti dibanting ya motornya, enggak. Oke. Ya pokoknya teman-teman coba deh komentar-komentar, ditunggu ya. Oke. Buat kali ini videonya sekian dulu. Nanti kita sambung lagi dengan video-video yang berikutnya. Tapi ngomong-ngomong ini terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Ambil positifnya aja, negatifnya buang ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jangan lupa juga like, share, ya, komentar, jangan lupa. Waduh, itu motor ngalangin. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Dukung channel ini dengan cara subscribe yang belum. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi, thank you banget. See you. Dadah. Mantap.